Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsyafan Umam dengan dua teman saya Muhammad Rehan Raffi dan Ahmad Furqon akan mempresentasikan sebuah materi mata kuliah PPKN, yaitu perlindungan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjalin peradilan dan perdamaian. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum pada hakikatnya merupakan usaha yang dilakukan agar hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Bayangkan apa yang akan terjadi jika di negara tidak ada aturan, di sekolah tidak ada tata tertib, dan di lingkungan masyarakat tidak ada norma-norma sosial. Konsep perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum merupakan dua istilah berbeda, namun sangat berkaitan satu sama lain. Pengertian perlindungan hukum. Menurut Andi Hamzah dalam tim Kemendikbud 2017 halaman 35, perlindungan hukum adalah daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Unsur-unsur perlindungan hukum. Yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. 2. Jaminan kepastian hukum. 3. Berkaitan dengan hak-hak warga negara. 4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Contoh perlindungan hukum. Contohnya adalah perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Terdapat pula perlindungan hukum yang melindungi hak atas kekayaan intelektual yang telah dituangkan dalam sejumlah peraturan undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang hak cipta dan sebagainya. Perlindungan hukum diberikan juga kepada tersangka sebagai pihak yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum. Hal ini diberikan berkaitan dengan hak-hak tersangka yang harus dipenuhi agar sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang diatur dalam undang-undang. Kemudian pengertian penegakan hukum. Penegakan hukum adalah upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum berbagai macam bidang kehidupan. Penegakan hukum adalah salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum. Menegakkan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan baik oleh masyarakat ataupun aparat penegak hukum. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting untuk dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal berikut. Yang pertama, tegaknya supremasi hukum. Yang kedua, tegaknya keadilan. Yang ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Faktor penunjang keberhasilan perlindungan dan penegakan hukum. Keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidak hanya menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, melainkan sangat bergantung pada beberapa faktor yang diantaranya: 1. Hukumnya. Hukum, peraturan atau undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, harus sesuai dengan ketentuan konstitusi negara dan cocok dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, penegak hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan serta menjadi panutan sehingga dapat dipercaya integritasnya oleh semua masyarakat. Yang ketiga, masyarakat. Warga masyarakat harus mengetahui dan memenuhi hukum yang berlaku serta menaatinya dengan penuh kesadaran akan pentingnya dan perlunya hukum bagi kehidupan. 4. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas yang mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Nomor 5. Kebudayaan. Kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai di mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian.
Berikut ini adalah beberapa lembaga penegak hukum dan masing-masing peranannya. Peran Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Kepolisian Republik Indonesia atau yang sering disingkat Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kewenangan Polri. Dalam KUHP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri. Kewenangan Polri telah diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Peran Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan undang-undang tersebut, kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tugas dan wewenang kejaksaan. Tugas dan wewenang kejaksaan dikelompokkan menjadi 3 bidang sebagai berikut. Bidang pidana. Di bidang pidana, kejaksaan memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut. 1. Melakukan penuntutan. 2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan putusan lepas bersyarat. 4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. 5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Bidang perdata dan tata usaha negara. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan melalui kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Bidang ketertiban dan ketentraman umum. Di bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut. 1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat. 2. Pengamanan kebijakan penegak hukum. 3. Pengawasan peredaran barang cetakan. 4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. 5. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. 6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi 1. Badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. 2. Peradilan agama. 3. Peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Dan 4. Sebuah mahkamah konstitusi. Kekuasaan kehakiman. Menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim berdasarkan jenis lembaga peradilannya dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok berikut. 1. Hakim pada Mahkamah Agung yang disebut dengan Hakim Agung. 2. Hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. 3. Hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan Hakim Konstitusi. Peran advokat dalam penegakan hukum.
Advokat adalah orang-orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan berupa 1. Memberikan konsultasi hukum, 2. Bantuan hukum, 3. Menjalankan kuasa, 4. Mewakili, 5. Membela, 6. Mendampingi, dan 7. Melakukan tindakan hukum. Tugas advokat secara khusus adalah membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tanggisan, sakalan, memberi pembuktian, mendesak segera disidangkan atau diputuskan perkaranya, dan sebagainya. Hak advokat telah diatur sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003, Pasal 14-20. Seorang advokat mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi undang-undang. Kewajiban advokat. Kewajiban yang harus dipatuhi oleh seorang advokat diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. 2. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. 3. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. 4. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya. 5. Advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan. Peran KPK. KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi ialah sebuah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuannya ialah untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. Untuk mencapai tujuan tersebut, KPK mempunyai tugas sebagai berikut. 1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Melakukan penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keempat, melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Kelima, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Lalu wewenang KPK. Untuk menyokong tugas KPK memiliki beberapa wewenang sebagai berikut. Mengkoordinasi penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. 2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketiga, meminta informasi terkait kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait. Keempat, melaksanakan dengan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 5. Meminta laporan instansi terkait pencegahan tindak pidana korupsi. Lalu dinamika pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum. Contoh dalam lingkungan keluarga diantaranya mengabaikan perintah orang tua, mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar, menonton TV sampai larut malam, dan bangun kesiangan. Dalam lingkungan sekolah meliputi menyontek ketika ulangan, datang ke sekolah terlambat, bolos mengikuti pelajaran, dan berpakaian tidak rapi atau tidak sesuai dengan ketentuan sekolah. Dalam lingkungan masyarakat diantaranya mangkir dari tugas ronda malam, tidak mengikuti kerja bakti dengan alasan yang tidak jelas, melakukan tindakan diskriminasi kepada orang lain, dan membuang sampah sembarangan. Dalam lingkungan bangsa dan negara, contohnya tidak memiliki KTP, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, melakukan tindak pidana seperti pembunuhan, perampokan, penggelapan, pengedaran uang palsu, membajakan karyawan lain, dan sebagainya. Sanksi atas pelanggaran hukum. Sanksinya itu amat banyak ragamnya, sifat dan jenis sanksi, dan setiap norma atau hukum berbeda satu sama lain. Meskipun begitu, tujuannya masih sama, yaitu mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum.
Ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seorang yang diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku dapat dilihat dari perilaku yang dibuatnya, seperti disenangi oleh masyarakat pada umumnya, tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain, menciptakan keselarasan. Perilaku patuh terhadap hukum dalam kehidupan di lingkungan keluarga. Sikap yang mencerminkan kepatuhan hukum salah satunya adalah melaksanakan aturan dibuat dan disepakati keluarga. Di dalam kehidupan di lingkungan sekolah, sikap yang mencerminkan kepatuhan hukum adalah menaati segala peraturan di dalam sekolah. Dalam kehidupan di lingkungan masyarakat, sikap yang mencerminkan kepatuhan hukum salah satunya adalah melaksanakan setiap norma yang berlaku di masyarakat. Dan dalam kehidupan di lingkungan bangsa dan negara, perilaku yang mencerminkan kepatuhan hukum antara lain bersikap tertib ketika berlalu lintas di jalan raya, ikut serta dalam kegiatan pemilihan umum, membayar pajak. Sekian pemaparan video presentasi dari kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dalam penjelasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.